Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Kalau Satrio Penyingitnya itu benar, Satrio Penyingit Muhammad Rois. Kalau 3 tahun yang lalu, ya, kita masih bergandengan tangan sama Bapak P. Jokowi. Itu kita udah mercusuar dunia, ya. Mungkin kita awal akhir ini udah terbuka dan kita akan ketemu di kalau itu terjadi zaman dahulu, karena ini udah berubah lagi. Ini udah berubah lagi, nggak bergandengan tangan sama Pak Jokowi. Jadi petunjuknya yang dulu hilang. Kalau petunjuk yang dulu kerbau bule turun dari laut, ya kan, itu baru ketemu Pak Jokowi. Baru Pak Jokowi akan membuka jalan tol di lautan dan jalan tol di Kayangan. Artinya Pak, seluruh negara itu akan datang ke Ibu Pertiwi. Karena Satrio Penyingit Imam Mahdi itu ada di Ibu Pertiwi, kan gitu. Nah, untuk sekarang ini ya udah berubah lagi. Berubahnya kayak mana ya? Kita harus menghindar dari negara. Yang diketahui sama Pak Res untuk sekarang ini, petunjuk kitab awal akhirnya Bunda MC, wakilnya Ibu Siti Hawa, Ibu Bumi, Ibu Pertiwi. Jadi Ibu MC, Bunda MC, Dinda MC itu harus ketemu sama Pak Rois. Kalau ini CSP-nya dipastikan dulu. Ini ketemunya di mana aja nggak masalah, nggak harus di Bali. Itu namanya kita akan pergi membuka lahan baru di Lebak Jam ini. Melalui telepon bisa, melalui apa bisa. Itu harus seperti itu. Dipastikan dulu. Karena ini kitab awal akhir dari adanya manusia sampai akhir zaman itu seperti apa. Harus melihat masa lalu, harus melihat masa depan. Nah, Bunda MC yang mendengarkan, dicerna, baru didengarkan anak-anaknya. Seperti itu. Tetap musuh kita satu, iblis, jangan sampai menyusup ke dalam tubuh manusia. Yang mengikuti Esmero itu seperti itu. Karena yang namanya iblis atau dajjal ini tetap akan menghalangi seperti itu. Kenapa kok iblis atau dajjal ini akan menghalangi? Jangan sampai umat manusia itu tadi tahu jalan sebenarnya. Kenapa dia kok hidup di bumi ini kayak mana ceritanya itu nggak boleh tahu. Dan kemana arah tujuannya itu nggak boleh tahu. Pulang ke alam 10 itu nggak boleh tahu. Membuka sedulur papat 5 pancar 6 raga 7 sukma 9 hari kiamat 10 surga ini nggak boleh seperti itu. Tak ulangi lagi ya. Sedulur papat 5 pancar 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. 4 elemennya air, angin, cahaya, kegelapan malam, itu 4 elemennya. Jalurnya Gusti Allah, Satrio Penyingit atau Imam Mahdi, dewa manusia. Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satrio Penyingit atau Imam Mahdi. Ini satu jalur semuanya. Kalau harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula-Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini nanti
Kenapa kok dibilang nanti? Nunggu hancur dulu negaramu. Kalau nggak hancur nggak bisa ditata ulang. Karena ini menyatu sama perang akhir zaman. Seperti itu. Kalian aja diajak menghancurkan Islam radikal, manusia-manusia yang diracuni iblis atau dajjal enggak kayak. Diajari juga enggak pernah enggak. Nah, Pak Ros harus perang sendiri, aku perangi sendiri semampu Pak Ros. Doa-doa Satria Bima. Jebol apa enggak, tembus apa enggak. Seperti itu. Karena perangnya akhir zaman ini, perangnya tuh menghancurkan iblis. Makanya mandi taubatan nasuha itu disumpah, nggak sembarang. Sama Pak Ros disuruh membuat paket diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru selama puasa itu zikirnya bismillah. Nanti setiap bulan suci Ramadan itu seperti itu. Jadi kalian itu anak-anaknya Pak Roy sama Bunda MC ini itu dilakukan terus. Dengan seperti itu, manusia-manusia yang dikuasai iblis ini nanti dia akan musnah, akan punah, akan mati sendiri-sendiri. Gitu. Karena iblis itu menyusup ke dalam tubuh manusia, dia mampu baca pikiran. Ini kita harus pagari otaknya nih supaya nggak dibaca pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi kayak menghantam bom, dia baca pikiran kita, menghantam, hancur sendiri otaknya. Tujuannya sholat itu tadi untuk itu. Jadi keberadaan iblis itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia ini tadi. Dia pura-pura jadi spiritual, pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi pendeta, pura-pura jadi bisu, pura-pura jadi Buddha. Supaya kekacauan umat manusia ini terus terjadi. Nah, pengikutnya Satria Bima Maroes cukup memisah dari mereka. Kita berbakar diri dari serangan mereka. Nah, gitu. Jadi kekuatan iblis ini tadi karena nyedot energinya, nyedot tenaganya raga manusia yang dihuni itu tadi. Seperti itu. Dia kalau keluar dari tubuh manusia dia nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau di alam gaib dia nggak bisa apa-apa. Karena dia memiliki kekuatan yang merasa tebal lah ini itu karena masuk ke dalam tubuh manusia ini. Jadi sarinya raga manusia yang ditempati raganya itu tadi ini jadi kekuatan dia yang buat penyakit stroke, buat penyakit virus ini tadi. Nanti kalau udah meninggal raga sukma manusia itu tadi dibawa sama dajjal ini tadi, dibawa di kegelapan malam. Jadi kayak sukma itu enggak di alam kubur, tapi yang bersekutu sama dajjal sukmanya jadi dajjal atau roh jahat, akhirnya nyelakai gitu. Sama seperti orang meninggal dunia, sukmanya di orang yang meninggal itu dibacakan surah Yasin, akhirnya sukmanya ini kesakitan, akhirnya jadilah dajjal atau roh jahat. Seperti itu. Jadi dajjal ini tadi sengaja mengajari untuk nyiksa dirinya sendiri, nyiksa anak cucu. Seperti itu. Jadi dajjal, duhon ini dajjal ini secara bahasa Indonesia, duhon ini secara bahasa Arab, iblis ini seluruh bahasa itu
dikasih nama iblis. Endang ini secara Jawa, Kiai Semar juga secara Jawa. Ya kan, Kiai Semar ini samar-samar. Rambut api. Orang-orang main kuda lumping itu juga kerasupan. Kiai juga kerasupan. Sang Yang Nirwana juga kerasupan. Ya itu musuh kita. Itu yang harus dijauhi. Jadi menghindar dari pertarungan fisik ini tadi. Dia merasa kebal, ya udah biar tarung dia sama bangsanya sendiri. Kita cukup sholat, kita hadapan sama Allah, dia nyerang, mati sendiri, hancur dengan sendirinya. Contoh sekarang ini Pak Res, hadapan sama Allah yang rusak, yang hancurkan keluarga Pak Res, baik yang sama Bunda Wiwin Winati maupun Bunda Siti Rahayu yang sampai dikasih makan narkoba. Ini disolati terus sama berzikir disolati. Nah, iblis atau dajjal atau jin yang pura-pura jadi pendeta bisu dubura yang bisa ngobatin ini tadi mau dibalikkan sama Paris itu diserang terus. Ya ini musuh kita. Dajjal atau iblis itu dibuat ilmu pencaksilat, bela diri, ilmu pengasihan. Makanya orang Jawa itu tersesat. Orang Jawa itu nggak bisa makan tanpa makhluk ini. Makanya mau dibumi hanguskan itu. Ya wallahu alam mana yang mau dipilih. Kita mau memisah atau perang gaib. Yang namanya Trisula Weda itu kan untuk membunuh dajjal itu ya orang-orang itu. Tujuannya disuruh memisah ini kan itu. Kalian buat pagar diri, bukan pagar diri, buat ini. Jadi ini kayak sholat yang diajarkan Paris. Ini menyatu sama jati diri. Menyatu sama sedulur papa 5 pancar 6 rakaat 7 somar 9 hari kiamat 10 surah menyatu. Sholat yang diajarkan Paris, mandi tobatan nasuha itu yang menyatu. Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satria ini kita temuin ya satu. Gusti Allah, Satria ini dewa manusia yang menyatu. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ini nanti juga menyatu. Makanya sama Pak Ros itu kalau kitab amal akhir yang terbuka sama Pak Ros sekarang ini Bunda MC bisa nggak menemukan Pak Ros. Entah lewat telepon, entah lewat apa, entah lewat media kan, komunikasi begini. Baru anak-anaknya kemandi tempat buat pakai bukan banget. Jadi pengikutnya nanti semakin lama semakin banyak. Siapa yang nggak mau selamat? Loh gitu. Ini namanya akan pergi membuka lahan di baru di Pajangan yang di alam nyata juga alam gaibnya. Nah nanti pasti ada utusan yang akan guru Pak Ros yang akan membuka ijabnya Pak Rois atau Satria Bingit Imam Mahdi di Baiat seperti itu. Jadi Bunda MC ini nanti nggak kaget. Karena manusia dajjal laknatullah ini terus akan menghadang. Jangan sampai terbuka, jangan sampai menyatu. Di kolom komentar itu aja nampak tuh. SP-nya Sang Yang Cakra Nirwana yang ini yaitu ya udah biarin aja SP dia SP kita gitu aja. Ya ini nanti akan mendunia, makanya yang akan bertahan hidup itu insya Allah itu 25%. Yang lain akan
musnah dengan sendirinya. Satu persatu mereka akan hancur apabila nyerang kita. Jadi kalian nggak usah tebak-tebakan yang Wali Songo lah, yang inilah, yang itu. Semuanya itu ikut Satrio Piningit nanti. Walaupun saudara-saudaramu yang kerasukan deblek iblis atau saudara kau bunuh, itu juga ikut kita. Kalau nggak ikut ya jadi hantu kuburan. Karena gunanya kerajaan langit, gunung Kaf, Lebak Jawene, gunung Kaf, kerajaan Allah, rumahnya para dewa, ini namanya kerajaan langit. Supaya orang mati nggak jadi hantu kuburan, rohnya tuh langsung masuk di yang diemban sama Satrio Piningit ini tadi. Makanya kalau ada orang meninggal nanti dimandikan, bismillahirrahmanirrahim, aku berniat memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, Al-Fatihah 1 kali baru dimandikan. Tapi mandinya itu pakai bunga 3 macam. Bunga 3 macam ini tadi mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Ini mawar merah ini rumahnya Sukma, mawar putih rumahnya Sukma, mawar merah pusaka yang untuk ngangkat Sukma ini tadi. Bunga kenanga ini kereta kencana dibawa ke Gunung Arjuna. Jadi pintunya kerajaan langit itu lewat Gunung Arjuna. Ini memandikan untuk kalau rame-rame banyak berapa orang itu di Bali. Makanya kita disuruh pulang ke alam sebelum. Makanya Bali itu dikasih nama Subali. Leluhur kita yang namanya Subalindang Bali. Ojo kesuwen ning alam dunia. Di tatanan nanti bentuknya Pak Ros sama Bunda Ensi dan anak-anak itu, bumi ini kelak nggak boleh diperjualbelikan. Dengan begitu nggak ada peperangan lagi yang direbut-rebutkan antar negara seperti sekarang ini. Nah itu udah adu dombanya iblis yang menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Gitu loh. Allah kita ibu bumi bapak angkoso, iblis ada di dalam tubuh manusia. Apa kalian mau ikut-ikutan sama manusia yang diracupin iblis, yang selalu memamerkan mandu terbang, selalu memamerkan pengobatan yang dibilang sama Anwar itu? Nah itu udah tersesat, ya kan? Mengikuti Anwar, ya semua orang kerasupan semua nanti. Gitu loh. Jin aja bikin masalah dihancurkan mampu kok. Karena derajatnya kan Gusti Allah Satrio Piningit baru dewa. Jadi dewa kan di bawahnya SP. Nah, gitu. Tapi kalau kalian buat channel itu merasa udah pandai, merasa hebat, kayak sang penyair itu juga merasa hebat, berita dari kegaiban, ya silakan. Kegaiban mana yang dicari datang sama sang penyair? Loh, sampai suruh datang sama sang penyair, berarti kan udah tersesat. Pak Roy saja nggak percaya kok sama gaib. Gaib mana? Ini suruh ngadapi Pak Roy. Gaib apa? Gitu. Dewanya di bapaknya Satrio Piningit. Gitu. Kalau mengalahkan dewa harus tahu asal usulnya dulu. Asal usul dewa ini dari mana? Harus tahu. Kalau nggak tahu ya gimana menghancurkan. Itu. Iblis ya harus tahu asal usulnya itu baru bisa kita hancurkan. Kalau nggak tahu asal usulnya bingung.
Makanya buka kitab awal akhir dulu, nggak usah ribut-ribut. Kalau memang ini efeknya, Bunda ketemu sama MC, Bunda MC ketemu sama Pak Rois. Jadi kita pergi membuka lahan baru, kita buka. Kita pelajari sama-sama benar atau salah. Karena tanggung jawabnya bukan hanya untuk dunia. Tanggung jawab dari anak cucu. Sampai pulang, harus pulang. Ini namanya kitab awal akhir, harus pulang ke alam 10. Nggak mungkin Pak harus ngomong di media semua. Benar? Itu namanya pemimpin akhir zaman. Memang dilahirkan di Ibu Pertiwi bukan berarti harus jadi presiden. Kalian mau menyembah dukun sama kiai apa? Gimana? Kalian mau nyembah sama jin? Tuhanmu selama ini jin sama iblis atau kayak mana? Contoh kayak Anwar itu. Ngobati apa Anwar yang ngobati? Apa Sokma Anwar yang ngobati? Bukan. Dia manggil jinnya dulu. Baru jinnya disuruh ngobati. Sampai terbalik matanya kalau bisa terobati. Nah, berarti Tuhannya manusia ini jin sama iblis. Dukun kiai pendeta bisu dan budan ini tadi kalau ngobati minta bantuan jin sama iblis. Akhirnya bisa dibilang Tuhannya jin sama iblis. Makanya di poin sama Satria Muhammad, seluruh umat manusia beragama tak bertuhan. Tuhannya itu dukun sama kiai. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati, dokter lainnya sama dukun dan kiai. Pendeta bisu dan Buddha. Kalau orang ini udah nggak mempan, nggak bisa ngobati, ya nunggu mati. Coba, baru ciptakan gabungan orang kita ini. Ini hanya untuk mainan sama Pak Rois. Kayak mana cara ngobatinya? Seperti itu aja. Datang yang tinggi, antam sama pusaka yang lebih tinggi, balik lagi, mati dukunnya. Nah ini dukun-dukun dajjal, preman-preman yang dirasuki dajjal, mak diobati bukan sembuh tambah parah. Karena apa? Dukun dan kiai ini minta bantuan iblis atau dajjal yang udah membuat penyakit virus selama ini. Makanya aku bilang sama Bunda, udah nggak usah ngomongin spiritual lagi. Pulang. Pulang kita pulang kemana? Alam 10. Nggak ada artinya dunia ini. Dunia ini neraka. Bumi ini ibumu Siti Hawa. Pusing jadinya Pak Res.